ketemu lagi Dan. Nah, oke. Jadi kita akan bikin video lagi nih Dan. Video apa nih? Dari sebelumnya itu kan video tentang cara penanganan pertama ketika disembur kobra. Sembur kobra. Gitu kan. Ketika kita disembur kobra itu harus kayak gimana. Kita udah jelasin di video video sebelumnya guys. Sorry. Nah, sekarang kita bahas apa lagi nih kira-kira? Yang menurut orang awam itu apa ya? Banyak yang ditanyakan oleh orang-orang awam itu. Kayak kira-kira apa video apa gitu? Kita bikin ini aja mobilisasi kali. Imobilisasi. Cara penanganan pertama ketika digigit ular. Betul. Oke, ya boleh itu. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan melakukan cara penanganan pertama ketika digigit ular berbisa gitu. Karena kalau digigit ular tidak berbisa itu ya cukup dicuci pakai air bersih aja atau pakai alkohol gitu kan. Nah, kalau misalnya digigit sama ular yang berbisa itu kayak gimana sih gitu kan? Penanganan pertamanya gitu yang baik dan benar gitu. Nah, oke, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang cara penanganan pertama ketika digigit ular berbisa. Dan Dandi nanti akan jadi orang yang digigit ular berbisanya guys. Oke, biasa Dan jadi ini media lagi jadi nanti. Korban Iya, lagi jadi nih. korban lagi. Sebelumnya kan jadi korban, sekarang jadi korban lagi. korban. Yang penting jangan beneran digigitnya ya. Jangan Gitu sampai guys, jangan sampai gitu. Jadi ini hanya untuk antisipasi aja. Barangkali di antara teman-teman ada yang kegigit ular gitu. Jadi cara penanganan pertamanya seperti ini guys. Jadi cara penanganan pertamanya itu Dan, Gimana? kalau misalnya kita digigit ular, yang pertama jangan panik. Jangan panik. Karena kepanikan itu yang bisa membuat kita fatal. Gitu. Jadi contohnya kayak gini, kita panik nih, terus tubuh kita, imun kita itu dia ketika panik itu kan melemah ya. Iya. Gitu. Jadi nanti bakal si bisanya itu dia cepat menyebar gitu. Jadi jangan panik, dan kedua itu lakukan cara ini, imobilisasi gitu. Imobilisasi ini adalah cara yang dianjurkan oleh WHO, bukan cara yang dianjurkan oleh saya Dan. Oh, bukan itu. Oleh WHO gitu. Cara penanganan pertama ketika digigit ular itu harus melakukan imobilisasi. Imobilisasi itu apa ya? Kayak Nah, gimana tuh, Fit? Belum tahu kan? Belum tahu tuh. Nah, dan jadi imobilisasi itu adalah cara ketika orang patah tulang. Patah tulang. Di-give. Oh, digigit. Di-give, bukan di-give mawar, Oh, bukan tuh. bukan. Paus nanti. Iya. Jadi di-give itu bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan bambu, bisa menggunakan kardus, guys. Jadi kayak orang patah tulang, misalnya kita patah tulang nih tangan, itu kan biasanya di-give gini kan ya. Iya. Nah, ini saya bawa ini ada fungsinya Dan. Oh, Nah, jadi kan kalau patah tulang gitu itu kan di-give kayak gini ya. Di-give lalu diikat gitu kan biar nggak bergerak. Iya. Nah, sama halnya ketika kita digigit ular Dan. Ketika digigit ular itu usahakan di area yang terkena gigitan itu jangan sampai kita gerak-gerak gitu. Jadi untuk meminimalisir gerakan itu kita harus menggunakan give ini, cara ini gitu. Kita akan menggunakan kayu ini dan tali gitu. Dan kita sekarang lagi nggak bawa tali nih, lagi nggak bawa tali. Kebetulan kita lagi di hutan guys, nggak bawa tali, dan konten ini pun sebenarnya nggak direncanain di rumah gitu. Jadi makanya kita nggak prepare. Nah, ini juga salah satu salah satu contoh ketika teman-teman pergi ke hutan lalu digigit ular berbisa, amit-amit ya. Ketika tidak membawa tali, itu bisa menggunakan sabuk. Kita bawa sabuk kan? Oh, bawa sabuk kan? dong, Ada ya sabuk ya. Nah, jadi kita akan menggunakan sabuk talinya guys. Gitu. Selain menggunakan sabuk, itu juga bisa menggunakan tali yang tersedia di alam, di sekitar gitu. Contohnya kayak akar pohon gitu yang merambat, itu bisa jadiin tali. Intinya yang bisa dijadiin tali aja guys gitu. Oke, kita pakai sabuk nih Dan. Pakai nih. Nah, gini, tar dulu. Kita contohin misalnya kita kegigit di area tangan nih. Misalnya kegigit di sinilah, ujung jari lah, yang sering kasus kejadian itu terjadi Di jari. di ujung jari. Jadi cara meminimalisirnya itu, cara nge-give-nya itu kayak gimana sih mobilisasinya? Jadi
apa namanya, dari ujung jari sini sampai ujung ini bahu. Nah itu harus digift. Jadi si kayu ini nanti bakal kayak gini dan, nah bakal kayak gini dan ini ditali. Oh, diikat itu ya. Lebih baik dua atas bawah atau samping kiri kanan. Jadi untuk meminimalisir gerakan, soalnya kan kalau gerak tuh yang ini nih, yang penting sih ininya jangan sampai gerak nih, sendi-sendinya tuh. Sendinya, Nah ya. kan masih bisa kayak gini kalau Oh, iya, misalnya nggak pakai kayu. Heeh. Kalau pakai kayu kan nggak bisa bisa, tuh, iya. kayak gini nanti ya. Lurus terus. Iya lurus terus kan. Nah itu salah satu meminimalisir gerakan. Jadi nanti kita langsung pakai aja nih dan, Boleh. pakai aja. Oke, langsung aja kita copot dulu guys sabuknya, sensor dulu sini dan. Nah oke, jadi sekarang kita udah copot sabuk kita masing-masing nih. Jadi ini agak melorot, jadi kita jongkok aja guys. Jadi kalau berdiri itu bahaya nanti. Bahaya. Iya, bisa kendor nanti ke bawah celananya. Mana tadi kayunya dan? Kayunya, nah itu kayunya tuh. Nah jadi karena kita gak bawa tali jadi pakai sabuk ya. Tadi yang mana dan? Yang kegigit? Di jari, Nah jari. contohnya di jari ini kita langsung lakukan imobilisasi. Set, oke. Tahan dulu. Langsung kalau pakai sabuk enak ya, tinggal dimasukin atau ditali aja lah. Tali aja dan. Yang penting kenceng gitu ya. Yang penting kenceng dan jangan sampai terlalu kenceng juga dan. Kenapa tuh? Karena itu bisa menghambat peredaran darah juga. Nanti kalau menghambat peredaran darah itu bisa menyebabkan si bisa itunya bisa Berhenti. enggak, si darahnya itu bisa berhenti mengalir kalau terlalu kencang ya. Ini kita hanya simulasi aja, jadi apa namanya, ala kadarnya ya. Jadi guys, si bisa ular itu dia tidak mengalir lewat darah. Bisa ular itu dia tidak mengalir lewat darah ketika ngegigit kita itu. Jadi mengalirnya itu lewat kelenjar getah bening, dan kelenjar getah bening itu dia mengalir ketika ada gerakan. Makanya kita meminimalisir gerakan itu ya untuk si getah bening itunya agar tidak mengalir guys. Jadi apa namanya, bisa ular itu dia ngalirnya bukan lewat darah ya. Jadi percuma kalau kita digigit ular lalu kita di tempat gigitannya disayat, Dibikin luka baru tuh. dibikin luka baru lalu si darahnya itu dikeluarin, percuma itu dan malah nggak ngaruh. malah memperburuk keadaan nanti. Gitu. Jadi bahaya. Jadi teman-teman yang nonton video ini tolong kasih tahu orang-orang di sekitarnya kalau misalnya terkena gigitan ular itu jangan sampai disayat, jangan sampai diikat pas area gigitannya gitu, diikat kenceng biar si bisanya itu tidak mengalir. Jangan guys. Jadi bisa ular itu ngalirnya bukan lewat darah, lewat kelenjar getah bening gitu, dan kelenjar getah bening dia mengalir ketika ada gerakan gitu. Kalau darah kan dia mengalir kalau detak jantung kita ini kan berdenyut, jadi ngalir gitu. Nah jadi kalau bisa ular ini lewatnya kelenjar getah bening gitu. Nah kayak gini guys, contohnya ini ala kadarnya aja. Dan ini pun Dandi udah nggak bisa bergerak, nggak bisa bergerak ya dan ininya dan. Nggak bisa nekuk. Jadi harusnya ya kayak gini-gini aja manjang ya tuh. Lurus gitu ya. Gitu kan. Nah jadi ketika di tangan seperti ini dan ketika di kaki pun sama. Yang penting si sendi-sendi kita itu ditopang sama kayu guys, sama kayu. Dan ketika nggak ada kayu kita bisa menggunakan kardus yang bisa dipotong jadi kecil gitu atau dilipat-lipat jadi agak keras. Oh iya ya. Bisa. Jadi kalau di kaki ya area sendi kita yang bisa gerak itu kan sebelah sini ya, dan sebelah sini nih ankle ya. Nah jadi di gips sama pakai kayu gitu. Jadi jangan sampai bergerak, meminimalisir gerakan. Ini ditaruh gini apa kita ke atas gini? Nah setelah di kayak gini kan, itu kita harus ditaruh Ke sebawah jantung gitu. Gitu kayak di bawah gitu. Nah setelah melakukan kayak gini, imobilisasi kayak gini, ini kan cara penanganan pertama. Lalu setelah kayak gini itu kayak gimana sih? Kalau udah kita kayak gini, misalnya kita lagi di rumah atau lagi di hutan, lalu udah melakukan imobilisasi, itu langsung berangkat ke rumah sakit. Gitu, langsung ditanganin di medis gitu guys. Jadi ini hanya penanganan pertama aja buat meminimalisir si bisa ular itu menyebar lebih luas lagi gitu. Jadi langsung dibawa ke rumah sakit yang tersedia sabuk
Sabu. Apa tuh? Sabu, bukan sabu-sabu. Bukan sabu-sabu. Sabu itu singkatan dan Artinya apa tuh? serum anti bisa ular sabu tuh. Gitu. Jadi yang tersedia Serum. serum anti bisa ular nanti sama dokternya akan langsung ditangani lah gitu secara medis. Secara medis, Gitu. ya. Jangan pergi ke dukun-dukun dan Oh, nanti keduk. iya, dukun-dukun yang katanya punya batu ular lah atau apalah. Jangan, nanti itu malah memperburuk keadaan takutnya gitu kan. Ya mungkin nggak tahu sih, ada dukun yang hebat juga nggak tahu gitu. Yang terpenting itu kita harus melakukan dengan cara medis dulu guys gitu. Jadi udah melakukan imobilisasi langsung berangkat ke rumah sakit dan Rumah sakit. berangkat Ya. nih, Ayo, berangkat. rumah sakit. Nanti ini kan cuman bohongan Oh, ini nih. bohongan Iya, ya. Wah, jangan cuman sampai. buat contoh ke teman-teman aja gitu. Oke, jadi teman-teman mungkin udah paham. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar di video ini. Kiranya saya bisa jawab, itu akan saya jawab. Bener nggak Dan? Bener. Iya, kalau saya nggak bisa jawab ya nggak bakal saya jawab ya. Diemin aja. Gimana aja. Mungkin videonya cukup sampai di sini aja teman-teman. Terima kasih yang udah menonton, terima kasih juga yang udah support kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Yuk cabut Dan ke rumah sakit kita Dan.